Atas rahmatnya, suami menyelaraskan waktu kita, menganugerahi kita kesempatan untuk bertemu lagi malam ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Mari kita awali sesi kita dengan hening sejenak dan kita panjatkan doa dengan Om Karam 3 kali. Sairam. Sairam. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang di sesi Sairama yang sangat kita tunggu-tunggu. Malam ini kembali Profesor Suresh Gowin akan membimbing kita untuk meraih kebahagiaan. Ini adalah sesi ketiga pembahasan kita. Yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, kita mengangkat tema besar berkaitan ulang tahun Bhagawan yang ke-95, yaitu Happiness is Union with God. Kebahagiaan adalah bila kesadaran kita menyatu dengan Tuhan. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya, saya ajak bersama-sama menyambut Profesor Suresh Gowin. Jai Sairam, Prof. Sairam Ibu, Sairam. Sairam para bakta sekalian, dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, sekali lagi kita jumpa di Sairama untuk tahu lebih dalam lagi bagaimanakah kita harus menghayati kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Jadi dalam sesi lepas ni kita sudah buat workshop 5 bengkel dan kita belum lagi dengar presentasi daripada 5 kumpulan. So kali ini kita dengar adakah siapa-siapa dalam yang minggu lepas daripada hari itu ke sekarang ada apa-apa pengalaman tentang happiness ataupun nak sharing ke menjadi lebih baik, menjadi lebih lebih kuat dalam kebahagiaan masing-masing. Oke, Sairam Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita lanjut, Bapak Ibu dipersilakan untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana Ibu Bapak menghayati kebahagiaan setelah kita rayakan ulang tahun Bhagawan ke-95 dan bahas dalam pertemuan kita di sesi Sairama ini. Silakan Bapak Ibu berbagi. Di tengah-tengah kita juga hadir para fasilitator yang minggu lalu telah membahas dalam 5 grup yang terpisah tentang topik bagaimana kita meraih kebahagiaan. Jadi sebelum para fasilitator mempresentasikan hasil diskusinya, barangkali Bapak Ibu juga ada yang mau berbagi, silakan. Sairam. Oke. Apakah mungkin ada yang bertanya atau kita dengarkan fasilitator terlebih dahulu, Prof? Ya, boleh. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, mari kita simak pemaparan dari teman-teman adik-adik youth dan teman-teman fasilitator yang minggu lalu memandu kita. Kita mulai dari fasilitator dari grup 1. Bro Lingga sudah hadir? Om Sairam? Bro Lingga sama Bli Sadi? Om Sairam? Sairam. Ya, Sairam Bli Sadi dari grup 1. Dari Lingga. Ya, Sairam. Silakan Bro Lingga. Sairam Lingga. Bisa di-share slide-nya, Lingga? Apa ada? Oke, Lingga, Sairam. Audionya sudah, Lingga? Sairam? Sairam, kurang jelas, Lingga. Biasanya nggak usah pakai headset. Oke, Lingga, coba tanpa headset. Cabut dulu.
Ya. Kurang jelas, Lingga? Belum jelas terdengar di saya. Sairam. Ya. Oh, Suaranya kurang dekat dengan laptop mungkin itu ini. coba Lingga deketin. Bro Giri boleh di WhatsApp ke Lingga? WhatsApp apanya? Supaya dikasih tunjuk, dikasih tahu untuk lebih Iya, dekat. siap. Karena mungkin kita nggak didengar juga oleh Lingga. Sairam Lingga. Belum bisa, Bro. Lingga nggak dengar juga, mungkin di WA aja. Iya. Ya. Sairam Lingga. Oh, kedengaran tapi kecil ya, Lingga ya. Ya. Kalau gitu boleh kita grup 2 dulu. Lingga masih belum terdengar suaranya. Sairam Lingga, di chat aja ya Blisadi, tolong chat ke Lingga. Oke. Ya, kita mulai dengan grup 2 dulu ya, karena Lingga ada gangguan teknis. Oke. Om Sairam Blipur, grup 2. Udah siap. Ya, oke. Sambil nunggu Lingga, grup 2 dulu ya. Silakan. Oke, Ya, silakan Blipur. sudah terlihat ya. Ya, terlihat Sairam. Bapak Ibu, mari kita simak pemaparan dari grup 2. Sairam. Sairam, Profesor Sures, Sairam. Bapak Ibu, para bakta yang terkasih, mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi dari grup 2, bagaimana meraih kebahagiaan. Oke, saya bacakan terlebih dahulu materinya. Rasakan kebahagiaan ilahi setiap saat. Itu adalah sifat kemanusiaan sejati yang memanifestasikan dirinya ketika engkau memikirkan Tuhan. Kebahagiaan adalah kesatuan dengan Tuhan. Berapa banyak kebahagiaan yang bisa engkau rasakan jika engkau melihat Tuhan dalam dirimu sendiri dan dalam diri setiap orang. Biarkan semua perbedaan berakhir. Kenalilah keilahian yang hadir dalam semua. Engkau harus memupuk asas cinta kasih dan mengembangkan welas asih di dalam hati. Cinta kasih adalah Tuhan. Itu melampaui semua hubungan manusia yang berdasarkan keterikatan. Kembangkan cinta ilahi dan tanpa pamrih yang abadi dan tak terbatas. Seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tidak akan pernah mengalami kesedihan. Pertanyaannya adalah, jika kita dapat melihat Tuhan dalam diri kita dan orang lain, kita dapat mengakhiri semua konflik. Bagaimana kita bisa menerapkan ideal ini dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya langsung sampaikan resume diskusi untuk pertanyaan pertama. Nomor 1, walaupun kita menyadari ada Tuhan dalam diri setiap orang, bukan berarti kita diam saja ketika ada saudara-saudari kita berbuat salah. Kita wajib mengingatkannya. Setelah itu, kita lepaskan apapun yang terjadi. Ini aspirasi dari salah seorang peserta diskusi. Berikutnya, dengan tidak menghakimi orang lain. Menganggap orang lain pasti ada benarnya. Ini bisa mengurangi konflik. Yang nomor 3, jika kita memiliki kemurnian dalam hati kita, maka kita otomatis bisa melihat Tuhan dalam diri sendiri dan orang lain. Untuk ini kita perlu terus berlatih. Untuk ini kita perlu terus berlatih sebagaimana yang diajarkan suami. Kita jangan merasa selalu benar. Kita menjadi seorang pemaaf. Ketika berkonflik dengan orang lain, sebentar ini chatnya ketutup nih. Ketika kita berkonflik dengan orang lain, cobalah berpikir secara luas, berpikir positif, merasakan apa yang ia rasakan. Ini akan memudahkan kita berdamai dengan yang kita ajak konflik.
Oke, maaf suara saya masih jelas ya? Iya, jelas. Oke, pertanyaan kedua adalah pertama-tama bagaimana kita mengenali ketuhanan, keilahian dalam diri kita sendiri. Aspirasi pertama yaitu dengan melihat seberapa mudah kita marah, sedih, kecewa dengan sesuatu yang tidak sesuai harapan. Jika hal ini sudah mulai berkurang frekuensinya, artinya keilahian kita sudah meningkat. Yang kedua, apapun yang terjadi, suka dan duka, kita pahami ini hal yang terbaik untuk kita. Ini rencana Tuhan, kita bisa terima, menjadi damai kembali. Inilah tanda hadirnya keilahian diri. Yang nomor 3, sesuai dengan kacamata yang kita gunakan. Jika menggunakan kacamata hitam, hitamlah pandangan yang kita lihat. Kita harus melatih pikiran kita murni dulu, maka kita bisa melihat segalanya dipenuhi dengan ketuhanan. Yang nomor 4, dalam setiap keadaan selalu melibatkan Tuhan. Segalanya akan terlewatkan dengan baik. Berikutnya adalah dengan suprabata meditasi akan membangkitkan ketuhanan dalam diri kita. Kemudian yang nomor 6, dengan mengontrol diri kita, ikhlas tidak membeda-bedakan. Oke, yang berikutnya, yang dikasihi Tuhan tidak akan mengalami kesedihan. Tanyakan kepada semua orang dalam kelompok seberapa bahagia mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita sudah mendata, ada yang sangat bahagia, super bahagia nih, ada nilainya 9, 8, tapi juga ada yang mungkin low profile, cuman memberikan nilai 5, 5, 6, seperti itu ya. Jadi rata-ratanya mungkin sekitar 6,5 sampai 7 nih untuk kelompok 2. Oke, Sairam seperti itu, Prof. Sures, Mode, dan para bakta. Sairam, terima kasih. Berikut. Oke, artinya bila kita, terima kasih Bapak. Kalau kita lihat average dapat 7.5, bila kita campur dengan dan bahagi dengan nombor, mungkin kita dapat 7.5. Ni bila kita sudah nampak 7, ada saya nampak 5, 6 dan sebagainya. Jadi apa yang kita harus faham, kita sudah dapat 7.5 ataupun 7, mengapakah kita tidak boleh capai 10? Itu saja. Jadi kalau 7 pun atau 6 pun ataupun 5, apakah yang kita harus buat untuk mencapai tahap 10? Jadi untuk tahap 10 senang sahaja. Kalau kita boleh dapat lihat semua orang, Tuhan di dalam semua orang dan Tuhan di dalam diri kita, maka dengan ini kita akan selalu, bila kita berhubung dengan orang lain, kita akan menghayati ketuhanan itu, dan ini akan memberi kita satu penjelasan dan satu kemurnian di dalam perhubungan kita, dan dengan itu kita akan selalu di dalam keadaan kebahagiaan. Jadi bila kita bangun daripada pagi sahaja, kita harus tanya apa pasal kita mau bangun. Kita diberi satu lagi hari untuk merasa bahagia dan untuk memberi kebahagiaan kepada semua orang. Jadi satu hari di dalam semua jenis fikiran dan semua jenis perhubungan, kita harus menikmati kebahagiaan. Jadi jangan kita puas kalau kita dapat 7 ataupun 8, kita mesti tanya apa pasal kita tidak boleh dapat 10. So artinya sebab Baba sudah cakap bahawa kalau dengan benda-benda biasa kita tidak boleh bahagia, bagaimana kita boleh dapat capai bliss? Bliss dengan bahagia lain, happiness dengan bliss lain. Happiness di sini sahaja, tapi bliss sudah melebihi, sudah menyeberangi barisan happiness. Jadi benda-benda yang kita selalu berhubung atau kita buat, kalau kita tidak dapat 10, bagaimanakah kita boleh dapat menyeberang dan boleh dapat betul-betul menghayati bliss? Itu sebab di mantra itu, Wakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha. Surya Koti Samaprabha artinya, oh wahai Tuhan, you punya sinaran itu bukan macam satu matahari pun saya tak boleh tengok dengan mata saya. Bila saya tengok mata saya boleh lihat, saya boleh nampak, mata akan buta sebab begitu terang matahari.
Tetapi mantra itu cakap Surya Koti. Koti means berjuta-juta-juta. Berjuta-juta itu sinar. Satu matahari sinaran pun saya tak boleh tengok. Macam mana saya boleh tengok sinaran matahari seumpama juta-juta matahari, macam juta-juta matahari. Jadi artinya kalau kita tidak dapat menanangi kebahagiaan dan selalu menghayati kebahagiaan, apabila kita sudah mengalami ke-enlightenment atau penceriaan dan kita boleh lihat bliss, kita tak boleh tahan. Kita akan menangis, kita tak boleh tahan kebahagiaan yang begitu besar sekali. So kita haruslah faham bahawa di dunia di sini kita hidup sebentar sahaja, sekejap sahaja. Jangan nak masuk bila tidur berisau, esok apa akan terjadi? Anak saya sudah belum kahwin lagi, rumah belum beli lagi, kerja itu adakah tak adakah? Okey, kalau kita ini semua saya risau dan bila saya tidur, kadang-kadang esok saya tak bangun. Apa boleh jadi? Masalah itu mesti ada tapi kita tak ada pula. Jadi masalah itu hanya akan berada kalau kita hidup. Bagaimanakah kita tahu bahawa esok kita masih hidup atau tak hidup? Tak tahu pun. Saya cakap sekarang macam ini, esok pagi tak tahu apa akan terjadi. Artinya kita faham kebahagiaan penting sekali dan sangat haruslah kita beri keutamaan kerana ia berasas. Dia untuk semua kebahagiaanlah yang penting. So 7.5 ataupun 7 kita mesti juga tak puas dan cuba cari apa pasal kita tak boleh capai 10. Masalah, semua orang ada masalah di dalam dunia ni. Semua orang ada masalah. Tapi kalau orang cakap dia tidak ada masalah, artinya masalah dia tahu menanangi itu. Itu saja. Bukan dia tak ada. Tapi dia tahu menanangi masalah. Yang kita tak boleh tahan, tak tahu menanangi, artinya kita ada masalah yang besar. Itu. Jadi kita harus jadi saksi. Tidak. Masuk ke dalam saksi, mod saksi kita lihat saja. Kita jangan masuk dalam. Bila kita lihat saksi, kita akan menikmati dengan begitu banyak. Okey, bahasa Indonesia saya tidak tahu. Apabila kita nampak aquarium, you know aquarium, fish aquarium? Iya, akuarium juga bahasa Indonesianya. Okey. Saya nak tanya, akuarium yang cantik di dalam rumah tu, ada ikan dan sebagainya. Bolehkah kita terangkan apa yang kita boleh nampak dalam akuarium? Ibu bapa sekalian, dalam akuarium itu boleh nampak apa? Ikan. Ikan yang banyak kan, ikan jenis. Yeah. Apa lagi boleh nampak dalam akuarium? Karang-karang, air. Kerang, apa lagi? Pantulan kita. Pancuran. Reflection kita kalau lihat sana. Reflection. Apa tu? Apa lagi? Air. Rock. Ya batu cantik itu kita boleh nampak dalam akuarium. Apa lagi? Gelembung air. Air. Itu dia. Okey. Artinya di dalam akuarium kita lihat ikan besar, ikan kecil, kerang, batu, semua kita boleh lihat. Tapi banyak kali kita lupa cakap pasal air. Tapi tanpa air itu binatang pun tidak ada kehidupan dalam akuarium. So sama seperti itu di dalam kehidupan, kalau kita kita tak tahu macam mana nak jadi bahagia, kita memang hidup di dalam rumah besar, kita ada suami isteri, anak tu, tapi macam makan kari tanpa garam. Dan sayur. Okey, terima kasih. Sairan, terima kasih. Terima kasih Prof. Suresh. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya atau sharing bagaimana kita mendapat kebahagiaan tadi dari grup 2 yang dibawakan oleh Bro Pur, luar biasa sekali. Ya, tapi kita mesti berjuang untuk menerapkannya ya. Apa yang disampaikan Prof. Suresh indah sekali. Kalau saja kita bisa ringan begitu berpikirnya ya, hidup jadi indah banget. Saya Bapak Ibu silakan yang mau sharing. Saya Oke. Atau mungkin sudah menjadi sudah bisa meraih
atau merenungkan apa yang Profesor sampaikan. Sairam. Dari teman-teman grup 2, ada yang mau komentari lagi? Blipur? Sairam? Sairam, Moda, ya. Ya. Ada mungkin tambahan lagi? Cukup, Moda. Oke, Sairam. Terima kasih banyak. Prof. Suresh, saya rasa ini para peserta sudah mencerna apa yang Prof. Suresh sampaikan. Jadi kita lanjut ya. Satu. Ya, grup 1, Bro Lingga. Audionya sudahkah? Sairam. Sairam. Oke, Sairam Linggas. Sairam. Udah kedengeran? Ya, kedengeran, tapi agak bergema sih. Sairam. Sairam Lingga. Sairam. Ya, Apakah boleh sudah lanjut. kedengeran? Ya, sudah terdengar. Silakan lanjut, Lingga. Sudah ya, iya. Ya, apa saya share screen dulu sebentar. Ya. Apa video menghambat, Lingga? Coba kalau videonya di-off-kan. Ngaruh nggak ya? Oke, coba ya. Coba ya, biar suaranya lebih jelas. Oke, coba Lingga suaranya. Sebentar. Ini coba off-kan videonya dulu. Ya. Halo, Sri Ya, Sairam. Sairam. Ya, terima kasih. Ya. Sudah cukup jelas suaranya? Ya, lebih jelas Lingga, Sairam. Silakan. Oke. Udah kelihatan ya share screen-nya ya? Sudah, Ling. Ya, mohon maaf ini tadi audio di komputernya sedang bermasalah. Ya. Jadi selamat malam para bakta terkasih, brother sister, Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili grup 1, fasilitator grup 1 pada minggu lalu. Kita telah membahas tentang nama Smarana menuju kebahagiaan. Sebelumnya izinkan saya membacakan sekilas tentang kisah dari Adi Sangkara. Jadi, engkau harus memahami bahwa tubuh hanyalah alat dan atma adalah pelaku dan penikmat. Lepaskan keterikatan kepada badan. Untuk apakah engkau belajar? Engkau ingin mendapatkan uang dan ingin menjalani hidup yang bahagia. Tetapi apakah engkau mendapatkan kebahagiaan dari pelajaranmu? Tidak. Setelah engkau belajar, engkau menginginkan pekerjaan yang menguntungkan, kemudian promosi, dan sebagainya. Tidak ada akhir untuk keinginanmu. Lalu bagaimana mungkin engkau bisa berharap untuk bahagia? Kebahagiaan sejati dan permanen tidak dapat dicapai di dunia fisik. Itu hanya bisa dialami di tahap turiya, atau bersatu dengan Tuhan. Kebahagiaan tidak hadir dalam objek-objek duniawi dan fisikal. Suatu hari, Adi Sangkara bersama 13 muridnya pergi ke Sungai Gangga untuk melakukan ritual mandi suci dan menemukan seorang Brahmana duduk di bawah pohon dan sedang mengulangi Dukrun Karane. Dukrun Karane ini semacam grammar untuk Sanskerta begitu setelah kita diskusi. Lanjutannya, Sangkara bertanya kepadanya apakah yang akan dia peroleh dengan mengulang dasar-dasar tata bahasa. Brahmana itu menjawab bahwa dia akan menjadi seorang yang terpelajar, lalu bergabung dengan istana kerajaan dan mendapatkan uang. Kemudian Sangkara menanyainya berapa lama kekayaan itu akan membuatnya bahagia. Brahmana itu berkata bahwa dia dapat menjalani hidup bahagia sampai kematiannya. Kemudian Sangkara bertanya kepadanya, apa yang akan terjadi setelah kematian? Brahmana itu menjawab bahwa dia tidak tahu. Kemudian Sangkara menyanyikan syair berikut. Goinam baja mudat mate, samprapte sani, kali nahi raksati dukrun karani. Oh, orang bodoh, pada saat kematian mendekat, dasar-dasar tata bahasa tidak akan dapat menyelamatkanmu. Nyanyikan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang akan melindungimu dalam semua periode waktu dan dalam semua keadaan.
segala sesuatu Sairam, Sairam Lingga. Sairam. Sairam, maaf terputus sepertinya terakhir sampai mana ini saya share screen lagi. Iya. Iya. Terakhir sampai hanya nama Tuhan yang akan melindungimu dalam semua periode waktu dan dalam semua keadaan. Segala sesuatu di dunia ini bagaikan awan yang berlalu. Hanya kebahagiaan dan kasih yang permanen. Kasih adalah Tuhan, Tuhan adalah kasih. Jadi hiduplah dalam kasih. Satya Sai Speaks, volume 33, bab 5-4 Maret tahun 2000. Oke, jadi minggu lalu kami di grup 1 mendiskusikan makna dari cerita ini. Pertanyaannya singkat, tapi kita diskusinya cukup antusias. Banyak dari teman-teman yang berbagi pandangannya. Jadi berikut hasil diskusi kami. Poin nomor 1, kebahagiaan fisik bersifat sementara naik turun tidak akan memberikan kebahagiaan sejati. Harus mencari kebahagiaan spiritual, salah satu caranya yaitu nama smaranam. Jadi di poin ini kami membahas bagaimana sih kebahagiaan yang sejati itu, di mana kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang selalu konstan dan selalu bersifat bahagia, sedangkan yang duniawi dia cenderung naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Mungkin ibarat kalau kita berkunjung ke rumah keluarga gitu ya, pas masih kecil ngelihat teman-teman senang, ngelihat saudara senang, terus pas pulang dari mobil ngelihat saudaranya pergi gitu, jadi sedih lagi. Kayaknya gitu terus gitu hidupnya. Jadi di sini kita membahas yang mana kebahagiaan sejati, mana kebahagiaan duniawi. Dan di sini ditekankan bahwa semua akan bisa ditangani dengan cara nama smaranam. Poin nomor 2, jika kita bisa menjadi saksi, maka kita akan terlepas dari keterikatan. Lepas dari keterikatan adalah kebahagiaan. Jadi keterikatan di sini bisa macam-macam. Kalau misal kita yang sehari-hari bisa jadi uang, kalau anak kecil mainan, dan bahkan sesuai cerita di kisah Adi Sangkara ini, bahkan Brahmana sekalipun bisa tidak luput dari keterikatan itu sendiri. Bisa jadi terhadap ilmu yang ia pelajarinya. Bisa jadi dia sangat berambisi dalam mengejar ilmu itu dan kehilangan arah dan tujuannya gitu. Nah, ini lanjut bersambung dengan poin nomor 3, yaitu bahkan Adi Sangkara sendiri berkata Brahmana itu orang bodoh gitu dibilangnya. Jadi kenapa Brahmana ini orang bodoh? Jadi berdasarkan diskusi kita nih, Brahmana ini tidak tahu tujuan hidup yang abadi, tetapi hanya tujuan dunia saja. Jadi ia melaksanakan dukrun karane, selalu melaksanakan dukrun karane, tapi tujuannya hanya untuk tujuan duniawi, yaitu meningkatkan keilmuannya gitu, sehingga bisa diundang ke istana dan mendapatkan uang dan sebagainya. Jadi hasil diskusi kami, kita menekankan pada poin carilah dengan kasih. Jadi fokuskanlah kepada cinta kasih. Dan kita harus banyak belajar dari Bhagawan Baba yang selalu dalam setiap perkataannya penuh dengan kasih. Poin selanjutnya yaitu melakukan proses diskriminasi dari objek dunia menuju bahkan melampaui kematian. Jadi kalau kita tadi ada naik, ada turun, bahkan si Brahmana ini mengatakan ia bisa bahagia sampai akhir hidupnya dengan uang gitu. Tapi kita tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi akan ada titik di mana sesuatu itu di luar kendali kita, bahkan uang sendiri pun tidak bisa membuat kita bahagia. Nah, pada saat titik itu kita butuh sebuah kekuatan yang lebih besar dari hal-hal duniawi, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan di poin nomor 5 ini memurnikan tujuan hidup spiritual. Pendidikan spiritual dan harus sudah diarahkan ke spiritual. Dari sukses atau tidak sukses menjadi selalu sukses. Jadi dalam menghadapi momen apapun dalam hidup kita,
kita selalu jadinya sukses gitu karena kita memiliki kesadaran spiritual itu sendiri. Jadi kita menganggap setiap hal yang terjadi, setiap momen kita memaknainya itu sebagai sebuah proses. Jadi kita tidak terikat kepada hasil, dan dengan cara itu hidup kita akan jadi lebih ringan dan kita akan bisa lebih selalu bahagia. Poin nomor 6, keinginan tidak ada habisnya. Dan ini tentunya bertolak belakang dengan kebahagiaan. Jadi dengan selalu bertambahnya keinginan yang tidak ada habisnya, kalau di kisah Balfikas itu diibaratkan jin ya. Jadi kalau saatnya terus-terusan gitu kita mengikuti keinginan tidak ada habisnya, pada akhirnya kita sendiri yang dimakan oleh jin keinginan itu sendiri. Jadi jika kita tidak membatasinya, tentunya kita pun akan terperosot dalam kesedihan yang tentunya kita jadi tidak bahagia. Poin nomor 7, menyadari kita adalah alat, atmalah pelakunya. Jadi lakukan segala sesuatu karena perintah Tuhan. Lakukan sesuatu bersama Tuhan. Lakukan sesuatu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi dengan kita menjadi instrumen itu sendiri, balik lagi ke poin yang tadi, kita pun akan jadi lebih ringan hidup kita, dan karena kita mendapatkan sesuatu, kita kembalikan kepadanya darinya, kita pun juga bekerja dengan kekuatannya, olehnya, dan saat mendapatkan hasilnya, kita kembalikan lagi untuknya, untuk Tuhan itu sendiri, untuk Begawan Baba itu sendiri. Dan kita pun akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dan poin yang terakhir, apapun yang kita kejar di dunia ini, hal ini bersifat sementara. Adi Sangkarya mengajarkan nama Semaranam akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Nah, ini menjadi poin terakhir. Sebenarnya dari poin awal sampai akhir, semua penekanannya ada di nama Semaranam. Jadi izinkan saya sekilas membacakan kutipan diskusi pertanyaan kepada Begawan Baba. Begawan, ketika mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang, hal apa yang harus kami perhatikan agar bisa semakin menghayati keagungan dan keindahannya? Jawaban Begawan, ada satu hal yang harus kau perhatikan dengan sungguh-sungguh, perihal pengulangan nama Tuhan. Bila engkau menderita demam atau bila sedang asyik memikirkan sesuatu, engkau tidak merasakan cita rasa hidangan yang kau makan. Demikian pula bila pikiran dan perasaan tercemar oleh sifat tamasika atau sedang asyik dalam hal lainnya. Mungkin engkau mengulang-ulang nama Tuhan, tetapi engkau tidak akan menghayati keindahannya. Selama ada gula dalam mulutmu, engkau merasakan manisnya. Demikian pula selama engkau memiliki kedalaman kasih dan bakti dalam hatimu, engkau akan mengalami kebahagiaan jiwa. Sebaliknya, jika sifat-sifat buruk yang pahit seperti nafsu, kemarahan, dan kedengkian tumbuh dalam hatimu, engkau akan memperoleh buah rasa takut, kecemasan, dan kemalasan. Demikian hasil resume diskusi grup 1. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Om Sairam. Om Sairam, terima kasih Ringga. Luar biasa sekali. Sairam, Sairam Prof. Suresh. Sairam. Begitu baik sekali, begitu dalam, begitu persepsi yang dikeluarkan, begitu baik sekali. Terima kasih. Yang Shankara punya apa yang dicakap, baca Govindam, Govindam baca Mudamade, Samprapte, Sannihite, Kale, Nahi, Rekshakti, Dukrenya, Karati. Apa dia cakap begitu ialah, apabila seorang itu apabila dia nak dia tunggu sana di tepi sungai, belajar pasal apa, belajar pasal bahasa Sanskrit, bahasa grammar dan begitu banyak dia baca. Jadi dia cakap, Shankara datang, dia cakap, bila kita akan meninggal, nanti bila kita meninggal, dia tidak tahu, dia tak kisah kita tahu ke tak tahu. Apa yang penting sekali, kita haruslah mengaplikasikan apa yang kita belajar di dalam kehidupan, dan kita haruslah hidup dan cari kebahagiaan dengan di dalam kehidupan harian. Tanpa pemikir seperti itu, kalau kita hanya buat sesuatu, dia hanya menjadi ritual sahaja, bukan spiritual, ritual sahaja. Jadi artinya kita haruslah bukan saja nama Smarana, tapi di dalam segala perbuatan kita, dalam segala kegiatan kita, kita haruslah faham dan tahu apakah erti apa yang belakang perbuatan kita.
Mengapakah kita buat perbuatan ini? Apakah sebab mengapa ini berlaku? Dan haruslah kita faham dan tahu segala kegiatan dan perbuatan haruslah kita sumbang kepada akhir kita, ke perjalanan kita untuk akhir, di dalam perjalanan kita untuk sampai ke akhir kita. At the end, till the end. So, artinya segala apa yang kita buat kita harus fikir macam itu. Ini ada kita buat mantra, kita buat bhajan, kita buat sewa. Okey, hari ini saya pergi sewa. Okey, apakah manfaat saya? Apakah yang saya dapat benefit? Jadi bolehkah saya jadi seorang insan yang lebih baik? Berapa lamakah lagi saya boleh hidup di dunia ini? Apakah tujuan kehidupan dan sebagainya? Apabila kita selalu fikir seperti itu, maka inilah apa yang Shankara maksudkan apabila dia cakap samprapta. At the time bila kita akan meninggal, satu benda pun tidak akan ikut dengan kita, satu orang yang kita sangat sayang pun tidak akan ikut kepada kita dengan kita. Hanya yang akan ikut dengan kita ialah pengalaman daripada bagaimana kita hidup di dalam kehidupan. So ini satu penting sekali dan selalu disebut di dalam Bhaja Govindam. Ini adalah satu poem, satu poetry atau puisi satu puisi yang Adi Shankara buat dan sangat-sangat masyhur di dalam kalangan orang-orang Hindu. So ini penting sekali kita ingat apa yang dimaksudkan ialah selalu mengapa Bhagawan buat ialah sesuatu yang disebut, okey, mengapa Swami sebutkan perkara ini? Mengapakah ayat ini keluar? Apakah maksud ini? Bolehkah saya membawa ini ke dalam kehidupan harian? Apakah kesan dia? Dan apakah akhirnya ini akan sumbang kepada mengurangkan perikatan ke dalam duniawi ini dan terus melepaskan ke dalam alam yang lebih besar dan lebih mulia. Inilah cara bagaimana kita harus berfikir supaya kita boleh mendapatkan menghayati kebahagiaan. Even mantra, kalau kita cakap mantra, nama Smarana, kita cakap Rama, Om Sri Rama, Om Rama. Okey, kita boleh sebut macam burung kakak tua, kita boleh sebut Rama. Tapi yang penting sekali, bila kita sebutkan Sri Rama, nama Sri Rama, kita harus bawa dalam minda kita lambang wajah Sri Rama dan segala kegiatan siapa yang Sri Rama buat dan apakah kesusahan tetapi masih di dalam apa-apa kesusahan Sri Rama tidak langsung marah dan selalu dalam satu keadaan yang aman dan damai. Jadi bila kita sebut nama dia, kita harus juga sebut, kita harus rasa aspirasi untuk menjadi ramah di dalam kehidupan kita. Jadi dengan ini apa yang dimaksudkan ialah jangan just mantra chant sahaja, tapi kita harus merasa sebagai keseluruhan apa dia kesan dan akibat lihat dan merasa wajah Sri Rama. So selalu di dalam segala kegiatan, okey, saya buat ini, apakah kesumbangan ini kepada ini? Mengapakah saya harus buat? So selalu kita kena tanya soalan-soalan supaya kehidupan kita jadi mulia. Itu saja. Ya. Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Prof, saya yang bertanya. Nama Smaranam itu kan tidak hanya sekedar pengulangan nama Tuhan, tapi juga seperti bhajan yang sering kita nyanyikan. Kadang-kadang kita tidak tahu artinya, Prof, tapi kita dapat rasakan kedamaian, kebahagiaan di hati, meskipun kita tidak tahu artinya. Mantra-mantra juga demikian, Prof. Nggak semuanya kita tahu. Bagaimana kalau seperti itu, Prof? Tidak tahu arti. Seorang, kalau kita cinta seorang, dan orang itu tulis surat kepada kita, kita dah buka surat itu, kita lihat surat itu, kita sudah rasa cinta dia, kita sudah rasa kasih sayang dan sebagainya. Tapi ada 2-3 istilah perkataan itu kita tidak begitu faham. Walaupun kita sudah faham bahwa memang surat ini begitu baik sekali untuk menyampaikan cinta dia. Tapi itu 2, 3, 4 istilah kita tidak tahu. Satu hari dia panggil, hari itu you tulis macam ini, apa dia punya arti? Kemari-mari saya
terangkan. Bila dia terangkan lagi istilah yang kita tidak faham, lagi baik, lagi dalam lagi kita punya kesayangan dan sayang kita kepada dia. So sama seperti itu, bila kita sebutkan perkataan, mulanya kita boleh dapat tahu vibration kita. Kita boleh tahu, kita boleh rasa vibration dan sebagainya. Tapi semakin lama kita nak tahu, ini perkataan itu apa artinya sebenarnya. Jadi apabila kita sebutkan perkataan itu, juga kita boleh faham lagi perkataan apa yang disebut, dan daripada fahaman ini kita boleh akan dibawa ke dalam satu alam yang kita ada kepada satu alam yang kita belum sampai. Itu lebih cepat kita boleh sampai kalau kita boleh faham juga. Kalau Ya, terima kasih banyak, Prof. Bapak Ibu ada yang bertanya atau sharing? Prof. Suresh, mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa ada teman-teman peserta Sairama menyampaikan bahwa teman-teman di sini tidak selalu bisa bertanya ataupun sharing, tetapi sangat dalam menyimak, Prof. Apa arti itu? We are not able to express our opinion spontaneously or asking any question, but we learn understanding and put it deeply inside our heart, something like that. Boleh. Yeah, but we cannot express how to share or how to ask the question. But we, absorb. Saya faham. Yeah. Okay, thank you. Boleh faham, boleh mengayati, tetapi kadang-kadang sukar untuk convey. Tak apa, tidak ada. Tetapi dalam bahasa apa yang kita faham dan apa yang kita tahu, kita sebut sahajalah. Oh, saya faham dan saya tahu. Okey, kalau saya tidak boleh tak saya faham, itu cakap, okey, saya faham benda ini. Oh, terima kasih, itu saja. Itu pun kita sudah tahu. Iya. Iya. Oke, Prof. Ini apa namanya, di chat ada ekspresi wonderful explanation, Prof. Oke. Sairam, Bapak Ibu, ada yang mau mungkin nulis pendapatnya melalui chat, silakan, atau menyampaikan langsung juga silakan. Atau nanti di sesi berikutnya kita buka lagi sesi tanya jawab. Bisa kita dengarkan dari grup 3, Prof? Boleh. Tapi satu lagi, pagi-pagi, bila pagi-pagi kita bangun, saya harap kita bangun pagi, cara bagaimana kita nak bangun pagi ialah hari itu suami bagi tahu dalam satu buku. Bila kita bangun, kitalah yang harus tengok matahari dan cakap good morning sun. Jangan tunggu sampai matahari cakap good morning kepada kita. Artinya jangan tidur lambat sehingga kan kita hilang peluang untuk lihat matahari naik. So, bila kita nampak matahari terbit dan kita boleh dapat mengayati kecantikan itu akan memberikan kita satu pengalaman yang luar biasa. Dan pagi-pagi kita dapat pengalaman ini, itu begitu baik sekali. So bila orang sembahyang, dia sembahyang kepada matahari, dia sembahyang kepada matahari sebab dia fikir matahari itu Tuhan dan sebagainya. Saya selalu bagi tahu bahawa matahari itu bukan macam Tuhan, tapi hari-hari kita lihat matahari, kita sembahyang, kita bagi tahu matahari, oh matahari, hari-hari you terbit, hari-hari oleh kerana mulah yang duniawi ini mula bercahaya. Biarlah hidupan saya macam you juga matahari. Biarlah kehidupan saya juga beri sinaran kepada orang lain. Biarlah hidupan saya memberi harapan kepada orang lain. Biarlah saya hari-hari tanpa apa-apa, tanpa depression, tanpa apa-apa sakit ke matahari mesti naik. Jadi sama seperti itu, saya tidak akan kisah, saya tidak akan fikir pasal diri saya, dan selalu saya akan hidup untuk beri kebahagiaan kepada semua orang. Jadi matahari itu melambangkan benda-benda ini, dan bila saya sembahyang kepada matahari, maka saya ingin cakap sesuatu kepada diri saya supaya matahari itu saya menjadi macam role model. Jadi inilah artinya sembahyang. So apa yang Adi Shankara cakap ialah bila orang sembahyang pada matahari tanpa fikir seperti benda ini, maka
maka ini menjadi ritual. Tapi bila kita sertakan benda-benda seperti ini di dalam cara bagaimana kita sembahyang, maka ini sudah menjadi spiritual. Yang penting sekali, satu hari kita akan meninggal. Bila kita meninggal, roh kita akan keluar. Jadi roh kita mesti ada iluminasi, kita mesti ada penceriaan, ceria di dalam roh itu. Maka apa yang kita sedang buat ialah untuk mempelajari persepsi, belajari perspektif, belajari teknik supaya kita selalu dalam satu sinaran yang lebih baik. Itu sebab apa yang Adi Shankara bagi tahu. Samprapte sanihite kali ada bila kita mau meninggal, grammar rules artinya apa yang kita baca dan apa itu kita berfikir itu bukan akan menyelamatkan kita. Kalau betul di dalam bilik peperiksaan di luar Dewan Syurga, saya sudah cek, saya bila nanti meninggal kita akan sebelum masuk ke syurga ada satu Dewan Syurga tahu. So Dewan Syurga kita masuk, kita duduk, kita ada peperiksaan. Okey, peperiksaan 2 jam kita kena tulis pasal nilai-nilai, 5 nilai itu. Tulis pasal prema, satya, dharma semua tu. Lepas kita buat teori, kita ada 2 lagi jam untuk practical class dan 1 jam lagi untuk waiwa. Kalau boleh lulus, lebih dapat 85%, itu artinya kita boleh masuk syurga. Kalau memang dewan itu wujud, tidak apa, kita boleh hafal, kita boleh belajar, kita boleh buat macam tu. Macam kita belajar untuk peperiksaan. Tetapi di depan syurga itu, pintu gerbang syurga tak ada dewan. Langsung tak ada. Dia orang tak akan tanya apa you tahu, adakah you baca itu, wahini semua. Dia tidak akan cakap semua tu. Dia hanya akan lihat kepada sinaran kita, iluminasi kita. Itu sahaja. Jadi iluminasi itu macam mana? Kita harus mempraktikkan ilmu itu. Di dalam kehidupan harian, kita cuba mempraktikkan. Meditasi kita mesti dalam lagi. Jadi semua itu kita mesti mempraktikkannya supaya kita dapat penceriaan yang lebih, supaya bila kita meninggal itu lampu, itu cahaya akan terus pergi ke alam yang lebih mulia. Itu dia punya kesimpulan lah apa yang Adi Shankara cakap. Oke, Sairam. Prof. Suresh, di sini di chat ada pertanyaan. Sairam, ini internet saya ada tidak stabil jelas, apa? Bu. Oke. Jelas Pak, jelas. Iya, terima kasih. Saya bacakan pertanyaan pertama dari Pak Wayan Sunarta melalui Pak Made Arjana. Beliau bertanya bahwa ketika bhajan kita mengucapkan bahasa asing, bahasa Sanskerta. Apakah kita perlu mempelajari dasar-dasar bahasa Sanskerta supaya lebih memahami makna dari bhajan tersebut? Begitu, Prof. Okey, satu ialah yang penting sekali bila kita nyanyi, yang perlu ialah daripada hati kita, daripada feeling kita. So, jadi bila kita tutup mata dan kita menyanyikan lagu itu, kita betul-betul boleh faham, mengayati suami ataupun siapa-siapa yang kita nyanyikan ada berdepan kita rasa tenang, kita rasa bahagia. Lebih-lebih lagi kita mau dapat menyerap nilai-nilai yang ditunjuk oleh guru ke, Tuhan ke dan sebagainya. Itu satu aspek. Yang kedua pula, bila kita nyanyi-nyanyi dengan begitu baik sekali, mesti pada satu hari bila kita nyanyi, tentu kita sendiri akan tanya. Bukan kita mau, tapi kita sendiri akan tanya, ini perkataan ini Sanskrit. Sebenarnya apa dia? Begitu baiklah itu lagu. Apakah artinya lagu? Macam Hari Bhajana Bina. Bila saya suka lagu itu Hari Bhajana Bina, dan bila suami nyanyikan, kita pun di Cycle One kita pun nyanyi bersama. Banyak kali kita nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba saya sendiri, bukan saya tahu Sanskrit ke apa ke, tapi saya ataupun Hindi, tapi saya suka dengar lagu itu. Saya nampak suami pun nyanyi dengan begitu hangat sekali. So saya mau tahu suami, apa arti itu Hari Bhajana Bina suka? Artinya suka saya tahu, Shanti saya tahu. Jadi Baba, apa kalau saya tak nyanyi bhajan,
jadi saya tak dapat suka dan saya tak dapat cantik, itu arti dia. Jadi saya menganalisakan ayat ini dengan begitu baik, dengan sehinggakan saya tulis satu bab di dalam buku itu. So saya ada 9 bab dalam buku Hari Baca Nabi yang saya tulis untuk menterjemahkan di dalam. Mengapa saya buat macam itu? Sebab saya sudah jatuh cinta kepada lagu itu sehinggakan saya mau faham dan saya mau tahu. Dan bila saya sudah tahu artinya, lagi dalam, lagi saya suka, lagi falsafah, segala falsafah itu sudah tersirat dan tersurat di dalam lagu itu. Begitu baik sekali. So sekarang bila saya nyanyi, saya fikir itu arti saya sudah faham, saya begitu baik sekali. Inilah cara proses bagaimana kita mau sampai ke sana. So jangan kita mau susah-susah. Saya mau belajar. Kalau saya tak tahu pada belajar, kita tidak boleh masuk surga dan sebagainya. Sanskrit itu saya mesti faham. Jadi kalau kita mempunyai pikiran ataupun persepsi seperti itu salah. Itu bukan betul. Tetapi daripada hati kita bila kita nyanyi, kita akan sampai ke satu tahap, saya mau tahulah, bolehkah saya? Artinya kita sudah sampai ke pintu gerbang, mau masuk, mau faham, mau tahu. Jadi masa itulah kita nak belajar lebih dalam lagi. Iya. Sairam Pak Wayan Sunarto, saya yakin clear sekali ya apa yang beliau jelaskan. Ya, Sairam, terima kasih banyak, Prof. Saya bacakan pertanyaan yang kedua. Ya, dari Bro Sadi, di akhir cerita Adi Sangkara mengatakan hanya nama Tuhan yang akan melindungimu dalam semua periode waktu dan dalam semua keadaan. Bagaimanakah prosesnya atau cara kerjanya? Mohon Prof berkenan menjelaskan. Sebab di dunia ini maya begitu kuat. Bila kita sedang selalu kita akan lupa Tuhan. Sebab maya itu akan beri kita satu ikatan begitu kuat sekali, kita akan lupa panggil nama Tuhan. Kadang-kadang bila dalam kereta, tiba-tiba kereta langgar, tiba-tiba kita panggil semua tapi kita jarang panggil saya ataupun Sairam ataupun suami. Kalau kita sudah menjadi habit, kalau kita selalu buat macam itu, maka kita akan dapat ingat pada Tuhan. Jadi apa yang dimaksudkan ialah apa-apa segala hari semua apa yang kita nampak indah, apa yang kita jalan pagi-pagi, kita pergi exercise, kita boleh nampak daun, kita boleh nampak pokok, kita nampak kecantikan dalam dunia ini, maka masa itu kita ingat balik pada Tuhan. Terima kasihlah Tuhan, terima kasihlah Tuhan, terima kasihlah Tuhan kerana beri saya satu lagi hari dan sebagainya. Jadi selalu kita ada sebut nama Tuhan di dalam segala kegiatan kita, maka masa apabila kita mau meninggal, kita boleh ingat balik nama Tuhan masa itu. Tetapi kalau kita tidak mempraktikkan ini, maka pada saat akhir sekali kita akan lupa panggil, ataupun kita mindah pemikiran kita begitu terharu dengan duniawi ini, kita akan hilang Tuhan. Jadi kita haruslah mempraktikkannya hari-hari untuk mengingatkan kita bahawa nama Tuhan itu penting dan nama Tuhanlah yang akan memberi kita perlindungan. Ini dia. Ya, Om Sairam, terima kasih. Terima kasih Prof. Suresh. Ini ada lagi pertanyaan dari Sister Made Suyasih. Oke. Ya, Om Sairam, Prof. Suresh, materinya sangat bagus. Terima kasih banyak. Mohon izin bertanya. Saya sering sekali menyanyikan lagu Bajan dalam Asmara 6 sambil melakukan kegiatan rumah, bahkan ketika mengerjakan tugas kuliah pun sambil mendengarkan lagu Bajan. Tanpa saya sadari ternyata banyak ide-ide baru yang bermunculan sehingga segala yang saya lakukan menjadi lancar. Dan pertanyaannya adalah bagaimana jika saya hanya mendengarkan lagu itu setengah saja atau tidak selesai? Apakah ada masalah jika tidak sengaja saya memutar lagu itu di saat di toilet? Bagaimana? Apakah boleh, Sairam? Pertanyaan. Bila kita dengar nama Tuhan ataupun bajan dan sebagainya, Tuhan adalah di semua tempat. Toilet pun dia ada. So, jangan kita nak fikir bahawa toilet ada. Di mana-mana kita ada. Apa-apa kegiatan kita buat. Dan selalu kita masak ataupun buat apa-apa. Kita buat
bajan, kita selalu dengar bajan dan sebagainya. Itulah sebenarnya cara bagaimana kita harus hidup di dalam kehidupan. Apa-apa segala kegiatan yang kita buat tu, biarlah selalu ada background music ataupun lagu dan sebagainya. Kita just be happy, itu saja. Bila kita buat, dan masa kita masak, bila kita dengar bacaan lagi bagus sebab kita akan masak dengan penuh kasih sayang, maka masak makanan itu akan ada vibration, spiritual vibration juga. Kita bukan masak dengan vibration yang tidak ada ataupun marah dan sebagainya, tapi positive vibration. Dengan mendengar lagu-lagu bajan itu, maka makanan itu akan selalu ada vibration positif yang kita harus beri makanan dengan itu. Jadi kita tidak harus beri kepentingan kepada semua ini. Apa yang penting ialah segala kegiatan di mana-mana, kalau boleh. Kita ada bajan ke, kita dengar dalam perjalanan nak balik ke rumah, nak pergi ke pejabat dan sebagainya, kita dengar lagu. Apa-apa yang boleh mengingatkan kita kepada Tuhan, maka itulah yang best sekali. Yang penting sekali di semua saat-saat seperti ini, apa yang kita harus menghayati dan mengalami ialah kebahagiaan. Kerana di dalam interview room atau bersama dengan Bapa, kita selalu menjadi rasa bahagia. So kita harus selalu fikir bahawa suami ada bersama dengan kita dan kita harus rasa bahagia. Itu saja. Kebahagiaanlah yang memberikan, kebahagiaanlah yang memberi kita satu tanda bahawa kita bersama dengan Bapa. Sairam, terima kasih Prof. Bahkan Prof pernah menyampaikan saat mandi itu memang seharusnya kita namas maranam, jadi kita di kamar mandi sabun dan air menyucikan badan dan bajan serta doa menyucikan jiwa dan pikiran kita. Ya, bila kita lihat kuil India, kita akan lihat abhishekam kan, bila mereka buat air sama susu dan sebagainya. Jadi sama seperti itu, bila kita mandi di dalam shower ke apa ke, kita nyanyi lagu bhajan ataupun mantra, Gayatri mantra, dan imagine kita di dalam satu keadaan yang begitu baik sekali, badan kita akan begitu bersih, roh kita akan begitu bersih. So selalu ambil segala kesempatan untuk memurnikan diri kita. Sairam, luar biasa. Terima kasih banyak Prof. Oke, ini sister yang bertanya tadi juga sangat puas dengan apa yang Profesor jelaskan. Barangkali sekarang kita lanjut ke grup 3 ya, Prof? Ya, grup 3 adalah Bro Giri. Kemarin bersama Bro Wayan. Silakan Bro Giri, Sairam. Oh, Sairam. Sairam. Ya. Jadi sebenarnya nih Bro Wayan jadi ininya yang utamanya, kebetulan beliaunya berhalangan hadir karena ada kesibukan. Jadi kami akan bacakan. Ya, saya bacakan dulu materinya ya untuk diskusi di grup 3. Ya, menyambung sekali ini dengan apa yang dijelaskan oleh Profesor barusan tentang nama Semaranam ya. Jadi materinya adalah raih kebahagiaan dengan mencantingkan nama Tuhan. Ini adalah filosofi yang setiap orang harus pelajari hari ini. Lidah harus mengucapkan nama Tuhan, telinga harus bersukacita mendengar nama Tuhan, mata harus menikmati bentuk ilahi, dan hati harus dipenuhi dengan cinta kasih untuk Tuhan. Berusahalah untuk tulus mendapatkan kegembiraan ilahi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pemakaiannya adalah orang yang percaya hari ini harus mencoba menanam benih nama Tuhan dalam hati yang dipersiapkan dengan baik. Hilangkan duri egoisme dan sirami dengan cinta, pagari tunas dengan keyakinan, beri makan dengan pupuk mengingat nama Tuhan, dan perlindungan dari pohon mantra yang sudah dewasa, suku kata atau kata-kata sakral. Petiklah buah kebahagiaan dan nikmati manisnya. Nah, pada saat diskusi ini juga Profesor juga hadir ya untuk memberikan saran bagi kita untuk kita bersama-sama pada kemarin itu di grup kita itu mencandingkan Om Begawan Sri Satya Sai Baba Yanamaha dengan menutup mata, membayangkan wujud ilahi Begawan suami saat mencantingkannya. Kemudian rasakan kasihnya, rasakan wujud suami sebagai ibu dan ayah yang memberikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Setelah itu, para peserta ditanya
bagaimana pengalaman mereka saat proses mencantingkan Om Sri Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini. Bagaimana perasaan mereka seperti itu. Sebenarnya saya ingin, karena ini juga pertanyaannya nggak panjang ya, hanya masalah rasa. Sebenarnya kami ingin di forum yang semuanya ini singkat saja, mungkin 1 atau 3 kali mencantingkan Om Begawan, kira-kira bagaimana ya menurut? Boleh ya, Prof? Ya, boleh. Jadi Ya, kita bersama-sama sehingga kita bisa feel atas pertanyaan ini, itu sih maksud saya. Ya. Bro Giri, jangan 3 kali 9 kali ya, Bro. Boleh. Kemarin itu kita 3 menit, tapi kebablasan Broayan sampai 7 menit jadinya. Cuman menikmati. Ya, menikmati ya. Jadi kita coba akan bersama-sama, ini sudah kita siapkan juga ya, saya Ram ya. Oke, saya Ram. Mungkin para bhakta bisa duduk dengan nyaman dan bisa memejamkan mata setelah mulai chanting ini. Ya, saya ingat Bro Giri yang atur ya kapan stopnya ya. Iya. Ya, saya Ram. Bentar ya. Sairam, Bapak Ibu tetap mute ya. Kita dengarkan dari audio yang diputar oleh Bro Giri. Sairam. Om Shri Bhagavan Satya Sai Babaya Namaha. 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 Sairam. Sairam. Ya, sudah. Silakan Bro Giri. Ya. Jadi selama kalau tadi kan 9 ya, kemarin tuh 3 menit mungkin lebih daripada 9 ya, mungkin sekitar 27 kali barangkali lebih. Bahkan mungkin lebih kayaknya, karena 7 menit ternyata saya cek waktu kemarin. Dan berikut adalah jawaban daripada para peserta waktu merasakan itu. Dan memang banyak yang merasakan peaceful ya untuk awal-awal, tapi juga banyak yang merasakan setelah lebih dari 3 menit itu ada rasa ngantuk yang muncul seperti itu. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua adalah rasanya rileks seperti itu. Mungkin para bhakta saat tadi kita bersama-sama untuk mencantingkan Om Begawan, bisa juga memberikan testimoninya ya di chatbox. Siapa tahu bagaimana rasanya selama 9 kali walaupun pendek itu, bisa juga memberikan perasaannya seperti itu. Lalu yang ketiga, awalnya bahagia, tetapi begitu lama-lama itu ya, langsung ingat keluarga dan merasa sedih. Kemudian ini yang cerita adalah dia dirantau, terpisah daripada anak dan suaminya seperti itu, dan dia ingat keluarganya dan merasa sangat sedih, terhanyutlah seperti itu ya. Lalu yang keempat, membayangkan Begawan tersenyum dengan iringan musik lebih mudah membayangkan suami. Gitu. Ada satu orang yang memberikan jawaban seperti itu. Lalu yang kelima, merasakan Ananda, merasa gelisah menjadi hilang dan bisa membayangkan Begawan ada di hati gitu. Lalu yang keenam,
lebih senang mencantingkan sendiri, tidak diiringi dengan musik. Nah, ini ada juga memang testimoni satu teman kita, dia biasa japa mala seperti itu, jadi tidak biasa diiringi musik gitu. Ada memang orang yang suka dengan ada musiknya begitu ya. Jadi yang ini dia tidak lebih suka, dia japa mala sendiri. Kalau tadi kan kita mendengarkan orang lain yang mencantikkan begawan itu ya. Kalau yang nomor 6 ini dan ibu ini lebih senang mencantikkannya sendiri, tidak diiringi musik gitu. Lalu yang ketujuh, lebih menikmati mencantingkan nama Tuhan dengan bajan. Nah, ini lain lagi nih, lebih bisa menjaga pikiran fokus kepada nama Tuhan dan juga bisa menghilangkan rasa lelah. Ya, ini nomor 7 ini banyak orang yang tidak menyukai, mungkin tidak lebih senang bajan daripada japa gitu ya, begawan. Jadi lebih senang bajan. Jadi karena di sini kita membahas tentang tadi nama semaranan termasuk bajan juga, jadi mereka ada beberapa orang lebih suka dengan bajan karena saat japa mala biasanya kadang-kadang katanya ngantuk di tengah japa itu ngantuk, tapi kalau bajan tidak cepat mengantuk seperti itu. Mereka lebih menyenangi bajan itu. Dengan nama semaranannya itu mereka lebih menyenangi bajan seperti itu. Ya, sebenarnya itu saja pengalaman daripada rekan-rekan semua yang kemarin ikut ini, dan saya yakin juga setiap orang ini karena kita ketahui bersama bahwa bajan itu pasti dirasakan oleh semua orang, karena begitu kita ikut begawan atau ikut di center pasti orang pasti akan menemukan bajan atau mungkin nama semaran atau mungkin japa seperti itu, dan pasti memiliki testimoni tersendiri seperti itu. Dan seperti itu Profesor Suresh mengenai Om Begawan, dan ternyata banyak memiliki pengalaman daripada yang kemarin kita sharingkan. Sairam, terima kasih Bro Giri. Cuman ada satu pertanyaan, Profesor Suresh, mengapa nama Om Begawan Sri Satya Sai Baba ya Namaha seperti itu? Mungkin saja ada orang yang suka nama Tuhan lainnya seperti itu, jadi mungkin ada perasaan yang berbeda barangkali gitu. Mungkin bisa sedikit juga ditambahkan penjelasannya. Saya Ram, Prof. Terima kasih. Sebenarnya kita tidak tentukan mantra. Mantra itu kepada kalau seorang nak gunakan Rama mantra, Ganesha mantra, itu suka hati dia lah. Tapi yang kita just hari itu, sebab bila masuk ke Puttaparthi, kita selalu akan dengar itu bila darshan kan, Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Jadi bila kita selalu dengar itu, dia akan memberikan kita satu ketenangan ataupun kita senang untuk ingatkan balik darshan itu. Jadi itu sebab saya bukan sebab kita harus buat. Itu satu. Kedua pula, mengapakah kita rasa mengantuk? Sebab sekarang kita tidak mengantuk. Sebab apa? Sebab kita ada banyak fikiran di dalam kepala kita. Tapi apabila kita sedang sebutkan mantra itu, itu akan memberikan kita sejenis ketenangan. Bila kita dapat ketenangan yang begitu banyak sekali, dia akan seolah-olah macam bawa kita ke mengantuk. Kalau kita tidak tenang, kita tidak akan mengantuk. Mengantuk itu datang daripada ketenangan lah. Ya. Jadi mantra itu apabila kita terus sebut, ini sudah artinya bahawa badan kita letih. Bila badan kita letih, maka bila kita sebutkan mantra itu dan bila kita nak mengantuk, artinya badan itu memberikan kita satu tanda bahawa dia sudah letih. Saya mau tidur. Itu saja. Ini bukan salah. Itu just menunjukkan bahawa badan kita memerlukan rehat, memerlukan bahawa kita mempunyai lebih keinginan untuk tidur dengan lebih banyak. Itu saja. Itu bukan salah, okey. Tetapi teknik untuk mantra chanting ini akan membawa kita ke satu tahap ketenangan. So artinya bila kita nak buat meditasi bila kita buat mantra, apa-apa mantra, selalu sebut mantra itu Om Bhagawan Sri Satya Sai Baba ya Namaha. Om. Bila kita sebut, fikiran itu akan menjadi lebih. Bila fikiran sudah jadi tenang dan kemudian kita masuk ke dalam meditasi, senang untuk berlepas. Itu satu cara lah. Jadi itu pasal nombor 1. Dengan nombor 2
ada kaitan. Nombor 2, relax. Dengan bila kita buat ni, badan kita akan rasa relax. Kita punya badan menjadi tension sudah release dan sebagainya. Apa pasal kita fikir pasal keluarga dan sebagainya? Ialah sebab bila kita dalam subconscious mind kita ada semua perasaan. Ada kita hilang, ada kita rasa sedih dan sebagainya. Semua ada di dalam conscious mind. Tapi apabila kita chant mantrakan, saya bagi tahu bahawa kita tenang. Conscious mind menjadi kurang. Itu ombak menjadi kurang. Bila ombak itu sudah jadi kurang, bawah dasar laut itu ada banyak macam perasaan seperti itu. Itu perasaan sudah keluar. Itu saja. Ini bukan sebab kita mantra chanting. Ini sebab teknologi mantra chanting ini memberikan kita begitu ketenangan yang begitu baik sekali sehingga kan perasaan yang ada di dalam sistem kita keluar. Itu saja. Itu bukan sebab ini rasa ini ialah apa yang akan terjadi. Jadi apabila kita sudah rasa sedih dan sebagainya, kita harus masuk ke dalam mode saksi. Jangan masuk rasa kesedihan itu, just rasa nampak kita boleh nampak kesedihan, nampak itu, tapi sungai itu kita tak mau masuk. Just tunggu di tepi sungai itu, nampak itu sungai lalu sahaja. Dengan ini kita saksi sahaja. Dengan saksi kita akan menjadi lebih kuat. Okey, inilah cara bagaimana kita boleh buat. Ya, memang kalau kita boleh, kita ada orang juga suka dengan bhajan, kita buat bhajan ada, tidak ada masalah. Tapi kalau teknik bhajan ataupun teknik mantra ini, cara yang diajar ialah apabila sains Baba sendiri cakap bahawa apabila kita sebutkan itu, kita bawa bayangan guru itu ataupun kita bawa perasaan itu supaya perasaan apa yang kita lihat menjadi satu. Dengan ini kita punya pengalaman akan menjadi lebih dalam lagi. Sairam. Ya. Sairam. Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Ada tambahan dari teman-teman melalui chat. Banyak yang menyampaikan bahwa dengan melakukan japam ini merasa calm, tenang, anandam, merasakan Bhagawan ada di hati. Kemudian ada rasa bahagia dan lain sebagainya ada di chat box tambahan, Prof. Sairam. Ya. Prof, kalau ini saya sedikit mau bertanya yang nomor 6 ini ya. Ada orang yang lebih senang mencantingkan sendiri daripada mendengarkan seperti tadi. Nah, itu apakah ininya sama ya? Nilainya lah seperti itu kira-kira. Mendengar atau mengucapkan sendiri gitu, Prof? Atau bareng-bareng atau seperti itu. Bila kita ucap ataupun bila kita cakap, sebenarnya apa yang berlaku ialah vibration ini adalah untuk menghaluskan lagi vibration kita. So kalau kita sebut Om Bhagawan Sri Satyasai Bhabaya Nam. Jadi bila kita sebut ada vibration di dalam badan kita. Apa? Bukan saja kita sebut, sebab apa yang kita sebut telinga kita dengar. Bila kita sebut telinga kita dengar sudah masuk sistem kita sedang menjadi sistem kita menjadi lebih halus. So faedah ialah kepada badan kita. Tapi apabila kita hanya dengar sahaja, kita dengar daripada luar, tapi kita tidak ulang. Jadi lebih baik kalau ada buat dua-dua sekali, ulang dan dengar, ulang supaya kita boleh masuk. Ya, terima kasih Prof. Sairam, terima kasih Prof. Ada satu lagi di sini kan, ada soalan. Iya. Pak Putu Asia Gama, beliau bertanya, saat kita connect dengan Bhagawan, menurut pengalaman Prof, bagaimana beliau saat ada di dunia, ada wujud maya beliau saat hidup, bagaimana? Bagaimana Prof membayangkan wujud kosmik yang ada di mana-mana? Apakah masih terkoneksi wujud fisik beliau, Sairam? So, itu ialah dalam perasaan. Kita boleh rasa bila kita di dalam meditasi ataupun sesuatu, kita boleh rasa bahawa Bhagawan ada bersama dengan kita. Kita boleh rasa.
bila kita rasa good lah. Macam suami sebut tadi, kita boleh rasa, ataupun dalam satu set, kadang-kadang ada masalah yang besar ataupun ada sesuatu yang berkaitan dengan organisasi dan sebagainya. So kita dalam meditasi dan kita dalam sesi itu, kita boleh rasa sesuatu untuk mendapatkan satu jawapan. So ada banyak cara, ada orang juga, saya ada nampak orang yang betul-betul boleh nampak suami di depan mereka. Itu pun ada satu jenis pengalaman. So banyak orang ada banyak jenis pengalaman, tapi untuk saya selalu dalam saya hanya kita boleh rasa dan kita boleh feel lah, kita boleh feel. Dalam saat-saat dalam tu. Kadang-kadang boleh menangis sampai kadang-kadang tiba-tiba oleh kerana terlalu terharu dan kita boleh tak boleh tahan, dia boleh menangis juga. Ya, Sairam. Bahkan malah merasa lebih dekat dengan suami karena suami serasa banget ada di hati. Sairam. Sairam, Pak Putu, terima kasih pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain ada yang ya, Sairam silakan. Siapa yang mau bertanya? Jadi suami sendiri sudah cakap, saya sebenarnya ada di samping bakta saya. Tetapi apa yang penting sekali, tiap-tiap orang haruslah mendapat komunikasi dan tiap-tiap orang bakta mesti percaya bahawa memang suami berada. Inilah connection yang kita mesti tahu. Iya. Ya, Sairam. Sairam. Oke. Boleh? Ya, ada seorang lagi tanya tadi. Ya, ini masalah tradition, Prof. Di Bali sangat sering membicarakan istilah Batara Dewa Leluhur dan Tuan, sedangkan tadi kita mencantingkan nama suami. Apakah ada perbedaan kita mencantingkan selain nama suami? Tadi sudah dijawab yang ini, Pak. Ya, kalau kita sangat rapat ataupun sangat dekat dengan Sri Rama, for example. Tak apa, tidak ada masalah. Om Sri Ramaya Namaha. Om Sri Ganeshaya Namaha. Om Mahavishnu Namaha. Tidak kisah. Apa-apa you buat cantik, fikirkan wajah dia, fikirkan rupa dia, fikirkan perasaan itu, dan connection lah yang penting sekali. Connection, kita harus buat connection. Ya. Oke, terima kasih Pak Made, Sairam. Prof, boleh kita lanjut ke grup 4? Ya, Om Sairam Bronyoman, silakan sharingnya. Grup 4, minggu lalu fasilitatornya adalah Bronyoman Sumantra. Ya, ini sudah langsung ya, bisa sharing screen. Minggu lalu tidak bisa sharing. Sairam Bronyoman. Audionya, Bro. Oke. Sairam. Sairam, is it clear? Very clear, Bronyoman. Sairam. Oke, thank you. Terima kasih. Izinkan saya untuk membacakan hasil sasang dari grup 4, yaitu bagaimana meraih kebahagiaan. Jadi kita mulai dengan artikelnya dulu. Artikelnya adalah, apapun yang engkau lakukan, lakukan dengan dedikasi atau serada. Rahasia kebahagiaan bukanlah melakukan apa yang engkau sukai, tapi menyukai apa yang engkau lakukan. Setiap tindakan harus dilakukan dengan cinta kasih. Jika engkau berkata, saya hanya dapat melakukan tindakan dengan cinta jika hal itu saya sukai, maka itu adalah pendekatan yang salah. Apapun yang kau lakukan, tanamkan dengan minat dan cinta kasih. Lihat semua pekerjaan sebagai latihan spiritual dan sebagai sebuah persembahan. Kemudian bekerja diubah menjadi sebuah pemujaan. Itu yang menjadi materinya. Sekarang kita masuk pada diskusi pertanyaan yang pertama. Jika kita bisa hidup setiap hari dengan ideal ini, kita bisa mencapai kebahagiaan kita. Identifikasilah tugas-tugas yang tidak disukai oleh masing-masing.
Di sini identifikasinya ada beberapa bagian yang unik. Kita mulai. Yang pertama, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, hal yang mendorong kita melakukan adalah bertahan hidup. Dan itu menuntut kita untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Dan itu memang kadang-kadang hal yang datang kepada kita itu sesuatu kadang kita tidak sukai pada awalnya, atau kadang-kadang itu yang kita sukai pada awalnya. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin pada awalnya sulit, karena bukan yang kita sukai atau senangi. Tapi dalam hal ini ada satu orang mengatakan, kita harus mulai belajar sesuatu dari awal untuk memahami pekerjaan itu. Jadi hal yang sering menjadi awalnya tidak kita sukai adalah kita harus bertahan hidup dan tuntutan itu harus kita jalankan. Yang kedua adalah pada awalnya kita harus belajar untuk menerima. Jadi apapun yang datang dalam hidup kita, kadang-kadang kebanyakan kita sukai atau tidak kita sukai, awalnya prosesnya adalah belajar untuk menerima. Belajar menerima sesuatu yang baru dan belum kita senangi adalah proses yang sangat menentukan sekali. Ini proses awal. Saat belajar menerima, baru kita menyadari bahwa suami memberikan kita kesempatan untuk belajar. Artinya, ketika kita menerima apapun yang datang di hadapan kita dan kita menjalani, sebenarnya suami sedang memberikan kita kesempatan untuk belajar. Suami memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran dalam hidup kita. Pada akhirnya, kita merasakan kebahagiaan saat memahami pelajaran yang diberikan oleh kesempatan yang didapatkan. Artinya apa? Pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh suami untuk kita belajar, dan ketika kita bisa mendapatkan hikmah, ketika kita bisa mendapatkan pelajaran, maka kita merasakan kebahagiaan. Dan endingnya kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Sedangkan yang nomor 3 mengatakan bahwa, menjalani profesi yang tidak sesuai dengan pendidikan. Ada beberapa orang yang mungkin dia profesi waktu kuliahnya dia adalah kuliahnya A, tapi ketika dia lulus mendapatkan pekerjaan, dia kerjaannya C, bukan B. Kalau A dia dapat B kan dekat. Ini A tapi dapatnya C. Dan itu kadang-kadang membuat ada penolakan. Dan ini adalah dunia baru. Dan ini sesuatu sangat menantang dan bisa-bisa mendapatkan pil pahit. Ini pilnya pahit. Dalam tanda kutip tidak berhasil. Nah, inilah yang diidentifikasi oleh teman-teman di grup 4, apa yang mereka temui, alami dalam kenyataan hidup, sesuatu yang tidak disukai, tapi mereka melihat dari satu sisi yang disebut sebagai sisi pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, minta kepada Bapa untuk mengubah tugas yang tidak disukai, maksudnya pengalaman atau kehidupan atau kesempatan itu menjadi pekerjaan disukai dan menyenangkan. Dan bagaimana caranya melakukan itu? Mendapatkan sesuatu tidak disenangi tapi merubahnya menjadi menyenangkan. How to do that? Gimana caranya? Oke, ini adalah pengalaman yang di-sharing oleh teman-teman di grup 4. Kita mulai. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Yang pertama adalah saat keadaan menuntut, kita harus belajar. Jadi kadang-kadang kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar pada pekerjaan tersebut dan kita menjalankannya dengan penuh dedikasi. Artinya tidak setengah hati, tidak seperempat hati, tapi sepenuh hati. Maka kita akan ahli dalam bidang itu. Nah, belajar adalah sebuah berkah dan saat dilakukan dengan dedikasi, maka akan muncul rasa syukur. Endingnya baru, oh makasih Baba, ternyata Baba maunya ini gitu. Saat pekerjaan dilandasi dengan kasih, maka jalan akan terbuka untuk kita mendapatkan pekerjaan yang kita sukai dan senangi. Ini ada satu teman kita dari Jakarta. Dia awalnya kepingin jadi guru, tapi dia kerjanya di kantor. Tapi dia lakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi, tapi endingnya apa? Dia dapat jadi guru dan sewa di Smile Program. Wah, it's very nice. Yang kedua adalah pekerjaan adalah sebuah tantangan. It's very challenging. Memahami bahwa kita hanya alat dari suami.
Nah, jadi kita pahami, walaupun itu menantang, kita pahami bahwa kita adalah instrumen suami dan hasilnya adalah we offer to suami, kita persembahkan kepada suami. Dengan cara ini suami memberikan sentuhan indah pada pekerjaan itu. Kalau kita menjadikan diri sebagai alat kita, hasilnya kita serahkan, maka suami akan memberikan sentuhan-sentuhan yang indah pada akhir daripada pekerjaan yang kita lakukan. Ini adalah pengalaman yang nomor 2. Nomor 3, bersyukur. Nah, ini kata yang luar biasa. Bersyukur bisa mendapatkan kesempatan belajar banyak hal di Saya Center. Ternyata di Saya Center adalah proses penggemblengan, proses kita untuk belajar. Kenapa? Karena dalam Saya Center akan memberikan kita sebuah pembelajar yang luar biasa. Dan mengaplikasikan apapun yang dipelajari, didapat untuk diterapkan dalam masyarakat dengan semangat sewa. Artinya apa? Ketika kita di center, apapun yang kita dapatkan, apapun kita pelajari, kita syukuri. Kenapa? Karena itu membuat kita lebih bisa bertahan dan bisa mengimplementasikan keadaan yang ada di masyarakat dengan sewa atau perspektif spiritual. Memiliki keyakinan bahwa suami tidak akan membiarkan kita menjadi terlantar saat menjalani pekerjaan dengan kasih. Ini adalah sebuah pengalaman yang indah dari brother kita Komang. Beliau mengatakan saat dia mengalami diputus oleh perusahaannya, tapi ketika dia melakukan semuanya dengan penuh perspektif spiritual, maka dia mendapatkan pekerjaan yang lain dan dia meyakini bahwa suami tidak akan meninggalkan kita. Yang terakhir, saat kita mendapatkan sebuah pekerjaan, maka penting bagi kita untuk dapat melihat tujuan besar pekerjaan itu. Jadi apapun pekerjaan yang kita dapatkan, kita harus melihat the grand purpose, tujuan besar daripada pekerjaan itu. Dengan pemahaman ini, maka kita dapat melandasi dengan kasih atau memberikan yang terbaik dari apapun yang kita dapatkan. Dan ini adalah sharing daripada Bapak Presiden kita, Pak Putu Suwitra. Oke, para bapak semuanya, itulah sesi presentasi dari grup 4. Terima kasih atas waktunya. J. Sairam. J. Sairam, terima kasih Bro Nyoman, luar biasa. Sami-sami. Sairam, Prof. Suresh, Sairam. Luar biasa sebab kalau kita sudah faham dan boleh tahu bagaimana kita boleh tukar satu keadaan yang tidak begitu baik kepada satu keadaan yang baik, dan kita boleh dapat menikmati kebahagiaan daripada perbuatan itu, tidak lagi ada apa-apa yang kita boleh buat. Itu adalah satu yang terbest sekali. Di dalam segala keadaan apa yang kita ada, segala cabaran yang kita ada, kita tahu bagaimana mau tukar itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu satu begitu baik. Saya selalu cakap, orang lontar batu, okey, kepada kita. Kan batu kecil diambil daripada situ, dilontar kan, throw. Lempar. Okey, bahasa Malaysia lontar, okey, bahasa Indonesia lempar. Kalau kita ambil batu dan lempar kepada kita, ada dua peluang untuk kita, dua option untuk kita. Option satu, kita boleh terus sakit, dan kemudian kita akan ambil batu itu dan mendirikan satu dinding untuk mengelilingi kita, dinding yang besar daripada batu yang dilempar. Itu satu jenis respon. Tapi satu lagi jenis respon ialah orang lempar batu kita gunakan batu itu untuk menjadi jambatan. Bila kita buat jambatan dengan batu itu, maka kita boleh jalan ke tempat lain dan akan memberikan kita peluang untuk buat sesuatu yang lebih baik. So, satu ialah kita boleh menubuhkan dinding, tapi dinding itu akan separate us daripada orang lain. Memisahkan. Ya. So, dua cara bagaimana kita boleh dapat gunakan batu yang dilempar kepada kita, buat dinding atau buat jambatan. Orang yang bijak, orang yang spiritual haruslah tahu macam mana kita boleh buat jambatan. Orang yang bukan spiritual akan buat dinding.
Dan dia apa boleh dibuat? Saya ditakdirkan, Tuhan tidak baik dengan saya, apa boleh buat? Saya tidak macam. So dia di dalam dunia yang selalu bimbang, selalu khawatir, selalu risau. Suami tolong suami, suami tolong suami. Macam tu. Ya, kita salah. Tapi orang lain dia lempar dengan batu, dia tahu bina satu jambatan yang lebih besar dan dia tahu jalan atas dia dan dia sampai dan dia akan cakap, terima kasihlah suami, terima kasihlah suami. Yang penting tidak boleh lempar balik batu itu ke orang itu ya. Tidak ada pilihan itu. Nggak boleh ya. Atau lempar bunga sekalian dengan potnya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, Sairam, kita syukuri ya. Ternyata musibah membawa berkah, Sairam. Terima kasih. Ya. Jadi daripada hari ini, daripada kumpulan 4, apa yang kita harus belajar ialah jangan lihat apa-apa sebagai satu cabaran, tapi tukar cabaran itu sebagai satu opportunity untuk mengenal diri atau untuk memberi, untuk membina satu jambatan yang baik. So jangan menjadi victim balik, jangan menjadi seorang mangsa kepada orang lain punya kekurangan dan sebagainya. Orang spiritual haruslah lihat di semua keadaan apa yang kita ada, kita mesti mempunyai keyakinan dan keberanian untuk menghadapinya dan menukar segala cabaran kepada satu peluang. Dan yakin suami pasti ada maksud untuk taruh kita di suatu tempat yang tidak nyaman ya, Prof. Ya, ya betul. Ya. Semua pengalaman ialah untuk pengajaran. Ya, saya nggak boleh komplain. No complain deh. Bila kita pergi, ini diajar apabila kita yang drama yang kita buat pertama sekali tahun 1995, apabila kita bawa through, kita rehearse, kita buat banyak persediaan, tapi bila kita pergi putar parti, semua tak jadi. Ini stage tak dapat, rehearsal tak dapat, lampu tak ada, ini banyak masalah. Segala itu menjadi cabaran. Tapi dengan itu Baba mengajar kepada kita bahawa segala apa yang kita dicabar itu akan menjadi satu peluang yang baik. Kemudian kita pentaskan drama, tapi bila kita pentas semua menjadi licin. So daripada itu kita sudah belajar bahawa apa-apa yang kita fikir bahawa itulah satu jalan yang kita harus buat, mungkin bukan jalan. So lebih baik bagi tahu suami you pilot. You bawalah kapal terbang, you nak pergi mana-mana, you bawa kita itu saja. Kita duduk dalam kapal terbang, Bapa bawa kita ke satu tempat. Tapi bila dia bawa, jangan pergi sana. Suami, you antar kita ke mana? Mana kita mau landing? Mana mau? Jangan terlalu tanya banyak kali, ini betul kah? Itu salah kah? Itu. Just surrender, just bagi tahu. Suami, saya tak tahu apa-apa. Bagi tahu saja. Itu sebab masa bila Arjuna dengan Krishna jalan, Krishna tengok itu burung, sebenarnya itu burung helang, tapi dia cakap, tengok Arjuna, itu burung kakak tua. Arjuna cakap, ya betul. Dia tak tengok pun. Dia cakap, dia pandang ke kemudian dia pandang ke burung-burung lain, namakan burung itu lain, tapi Arjuna memang tak cakap apa-apa. Memang betul, Krishna, memang betul. Akhirnya Krishna cakap, apa ibu bodoh ke? Saya tengok, saya pandang dan saya tunjuk kepada burung lain, saya nama burung lain, tetapi you cakap semua betul. Krishna, mengapa saya mau gaduh dengan you? Kalau you cakap ini burung kakak tua, itulah burung kakak tua. Kalau saya cakap bukan you ada power untuk tukar itu burung untuk menjadi burung kakak. Artinya daripada ini, saya percaya pada Tuhan, dia percaya sahajalah, ikut sahaja. Wah, betul sekali, Sairam. Percaya saja dan buktikan kepercayaan kita, Sairam. Dan satu kebuktian kepada kepercayaan ialah kebahagiaan. Kalau kita betul-betul percaya, kita mesti ada kebahagiaan, itu saja. Wah. Wah, nanti kalau kita tidak bahagia perlu dipertanyakan kepercayaan kita, Prof. Itu saja. Kalau kebahagiaan sudah kurang, artinya tidak ada kepercayaan. Sebab daripada kepercayaan kita akan dapat keyakinan. Daripada keyakinan kita boleh dapat kebahagiaan. Jadi kalau kebahagiaan sudah kurang, artinya keyakinan sudah kurang, artinya kepercayaan sudah kurang. Itu saja.
Oh, Sairam. Terima kasih Prof. Suresh. Ya, ini melecut kita, Prof. Bahwa ini tanda-tanda kita mesti baca tanda-tanda yang ada di hati nih. Bahagianya itu. So, kita guna macam kereta. Kita jalan kereta, tiba-tiba kita tengok petrol. Macam mana kita tahu petrol kosong? Kita tengok itu petrol tank. E empty, F full, kan? Ya. So dengan petrol tank kita lihat tanda itu, dan kemudian kita masuk petrol station, kita boleh masuk petrol. Sama seperti itu, emosi-emosi ialah satu tanda. Jadi apabila kebahagiaan sudah kurang, artinya tanda kepercayaan sudah mau jadi empty. So kita banyakkan kepercayaan, sudah jadi penuh, full. Itu saja. Habis saya ramah, tank kita penuh, Prof. Ya. Oke, terima kasih banyak, Prof. Suresh. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, Prof. Suresh, masih ada grup 5. Sister Laksmi, ya, Sister Laksmi. Oke, Prof. Suresh, kita pura-pura lupa waktu. Kita mesti habis ini grup 5. Grup 5 kita boleh simpan untuk minggu depan. Dan kita ada ini, Prof. Dan kita ada sharing dari Google Form kita, survei kita. Lebih baik Ibu cakap pasal itu. Oh, you sudah buat itu sharing, sudah buat? Belum kan? Sebagian sudah isi form, sebagian belum, Prof. Berapa orang? 46 ya, Sis Ayu. Kalau boleh lebih 100. Iya, nah malam ini kita akan sampaikan kepada para peserta untuk berkenan ngisi survei kita. Jadi grup 5 kita tunda sampai minggu depan ya, Prof? Grup 5 tunda esok. Minggu depan, dan Ibu boleh terangkan itu survei, mengapa kita buat itu. Oke, Sairam. Sis Laksmi, minggu depan ya, Sister Laksmi. Sairam. Terima kasih, sehat selalu ya. Iya, terima kasih. Sairam. Oke, Sis Ayu boleh sharing survei kita, baru sebagian peserta yang mengisi. Sairam. Yang mau ditunjukkan, ya Sairam. Sairam. Ya, saya lagi buka file. Ya, Profesor Suresh, kita sudah mengirimkan Google Form ke beberapa tadi jam 3 sore ya, jam 3 sore, dan tadi jam 6:30 sudah terkumpul sekitar 48 respons. Nah, tadi coba kita olah cepat. Memang sangat menarik ya hasilnya. Jadi mereka sebagian besar, sebentar kita menggunakan pertanyaan kondisi responden. Sebagian besar memang sudah sering mengikuti Sairama, kemudian 31% selalu mengikuti, kemudian sebagian ada yang masih ikut kadang-kadang. Nah, dari data yang masuk kita bikin skor 0 sampai 10. 0 itu tidak ada sangat rendah penilaian sebelum mengikuti Sairama, dan 10 itu semakin baik penilaian terhadap dirinya. Dan ternyata memang terjadi perubahan, contohnya untuk confidence atau kepercayaan diri. Sebelumnya itu tidak terlalu tinggi untuk penilaian 9 dan 8, 9 dan 10. Tapi setelah mengikuti program Sairama, terjadi peningkatan. Cukup banyak yang menyebutkan kepercayaan dirinya semakin tinggi, bahkan ada yang memberi nilai 10 terhadap dirinya. Demikian juga dengan kebahagiaan. Jadi bahkan ada yang setelah mengikuti Sairama, yang memberi penilaian 10 juga cukup banyak ya dibandingkan dengan sebelum mengikuti program Sairama. Dan ini kita lihat nilai 8, 9, 10 cukup tinggi. Kemudian untuk makan secukupnya ya, itu juga sebelumnya tidak ada yang menjawab skor 9 dan 10, tapi setelah mengikuti Sairama sudah ada yang bilang skor 9, 10, berarti mereka sudah mengalami perubahan yang sangat baik. Demikian juga dengan tidur nyenyak. Kalau sebelumnya di sini terlihat sedikit juga yang kasih skor 9, 10, tapi setelah mengikuti Sairama juga menjadi banyak yang menyebutkan skor tinggi ini.
Dan ini juga bahagia bersama keluarga juga terjadi peningkatan. Kita coba lihat di skor yang tinggi ya, yang 789 meningkat. Kemudian ini juga untuk pelaksanaan meditasi juga terlihat terjadi peningkatan. Memang ini yang skor untuk 7 menurun, tapi skor yang 8, 9, 10 meningkat cukup banyak. Kemudian ini untuk pelayanan atau sewa, itu juga meningkat, kita lihat. Dan juga rasa bakti atau devotion juga terlihat terjadi peningkatan. Jadi Bakta yang menyebutkan skor 9 dan 10 ini cukup banyak setelah mengikuti program Sai Rama. Kemudian membaca literatur Sai juga meningkat. Kita lihat di sini sebelumnya tidak ada yang memilih skor 9, tapi kemudian setelah mengikuti Sai Rama menyebutkan bahwa sudah mulai banyak membaca literatur Sai. Dan ini yang menarik lagi, produktif di tempat kerja. Ternyata memang banyak yang mengalami peningkatan produktivitas di tempat kerja setelah mengikuti program Sai Rama. Nah, ini tentang kecemasan. Mereka juga melihat berkurangnya kecemasan itu meningkat setelah mengikuti program Sai Rama. Dan yang paling banyak ini kita lihat ya pengendalian rasa marah. Jadi setelah mengikuti Sai Rama memang lebih banyak yang bisa mengendalikan rasa marah karena beberapa kali memang ada sesi tersebut oleh Profesor Suresh. Kemudian ini ada pengendalian depresi juga sudah semakin meningkat, sudah banyak yang bisa mengendalikan depresi, dan bagaimana mengurangi kesedihan juga sudah semakin banyak setelah mengikuti program Sai Rama. Jadi signifikan sekali ya. Jumlah responden yang menyebutkan bahwa mampu mengurangi kesedihan setelah mengikuti Sai Rama jumlahnya jauh meningkat dibandingkan dengan yang sebelum mengikuti program Sai Rama. Dan ini berkurangnya rasa cemburu dan iri hati juga terjadi kondisi yang membaik. Jadi lebih banyak yang mampu mengurangi rasa iri hati dan rasa cemburunya. Dan yang terakhir, pengendalian keinginan untuk memiliki sesuatu juga menjadi lebih baik kondisinya. Nah, demikian Profesor Suresh dari 48 respons yang masuk. Kita baru mengirimkan jam 3 sore tadi, kita tutup jam 6.30, jadi cukup lumayan. Nanti kita bisa sambung lagi untuk para Bakta agar bisa mengisinya. Wah, terima kasih. Begitu baik, luar biasa, begitu baik sekali. Terima kasih. Tanya. So, satu lagi saya tanya, kalau boleh menunjukkan figure, ERT sebelum itu seorang itu dapat 4, dan kemudian dia dapat 7 selepas. So jadi artinya peningkatannya 3. So kalau kita bandingkan let's say 70 orang datang, kita average berapa peningkatan dalam angka di dalam tiap-tiap satu. Jadi ini juga akan menunjukkan dari lebih satu lagi representation selain daripada graf yang begitu. Oke. Ya. Baik, Profesor. Kita mungkin bisa sharing bentuk Google Form kami ya. Nanti mau ditambahkan satu, saya akan lihatkan. Ya, boleh. Jadi ini Google Form kita, kami bikin seperti ini, Profesor Suresh. Jadi ada scale dari 0 sampai 10. Ya. Nah ini confidence, percaya diri, scale-nya, seperti itu. Berarti nanti kita tambahkan satu untuk melihat dia naiknya berapa itu ya, Profesor Suresh? Ya, naik berapa? Oke. Terima kasih ya, terima kasih. Begitu baik sekali. Tanya. Iya, Sairam, terima kasih sih Sayu. Prof. Suresh memberikan ide kita untuk lakukan survei tadi pagi ini. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu yang hadir malam ini ada sekitar 80-an orang. Mohon berkenan juga untuk meluangkan waktu tidak sampai 5 menit untuk ngisi form ini agar kita juga review, refleksi diri kita. Semoga kita melangkah lebih dengan pesat ke depan meraih tujuan yang dicanangkan Begawan. Sekali lagi terima kasih Sis Ayu, Prof. Suresh terima kasih. Mungkin sesi malam ini kita akhiri. Sairam,
Sekali lagi kita panjatkan syukur hadirat Bagawan atas anugerahnya melimpahkan rahmat kita kepada kita dalam sesi Sairama ini. Semoga Bagawan senantiasa berstana di hati kita dan memekarkan kasih serta kebahagiaan di hati kita semua. Kita atas nama seluruh Bakta Indonesia ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Suresh Gowin. Semoga senantiasa sehat dan siap selalu berbagi kebahagiaan untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan hening sejenak dan panjatkan doa samasta loka sukino bhavantu. Om samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Om Santi Santi Thank Jai you. Sairam, thank you. Jai Sairam, terima kasih Prof. Suresh, terima kasih. Sairam, terima kasih semuanya. Bye.